Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan melanjutkan majelis ta'lim Syekh Thaha yang beliau sudah ada di Mesir, dan nama beliau alhamdulillah abadi. Kita menggunakan majelis ta'lim Syekh Thaha, alhamdulillah. Kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sirah baginda Nabi, terkhusus masalah perjalanan dagang beliau ke negeri Syam, dan juga bagaimana Nabi Muhammad SAW mempunyai andil dalam pembangunan Ka'bah, dan beliau menjadi salah satu orang yang menyelesaikan problem di mana semua suku, kepala-kepala suku berselisih untuk meletakkan Hajar Aswad, dan solusinya adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu sudah kita bahas kemarin. Kita akan lanjutkan sekarang bi'asatuhu sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifu rahimahullahu taala, bi'asatuhu sallallahu alaihi wasallam. Bi'sahnya Nabi, pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan wa yawman. Walamma, dan ketika semasa balagha sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampai 40 sanatan, 40 tahun, wa yauman, dan satu hari, ibta'asahullahu tabaraka wa ta'ala, ibta'asahullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah mengutus kepada beliau lil alamin, kepada alamin, kepada semesta, basyiran, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Jadi usia 40 itu adalah usia di mana Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Maka usia 40 ini adalah usia yang penting bagi manusia. Dikatakan barang siapa yang usianya sudah 40 dan kebaikannya lebih sedikit daripada perbuatan jeleknya, maka hati-hati. Seharusnya orang yang sudah sampai usia 40 ini, dikarenakan sudah matang secara psikis dan secara badani, maka seharusnya usia kematangan itu adalah usia 40. Makanya Nabi Muhammad diutus ketika beliau berusia 40. Diutusnya Nabi ini bermula ketika Nabi Muhammad SAW melakukan tahannus. Tahannus itu adalah beribadah beberapa hari di gua, walaupun kita tidak sebutkan dia gua ya. Karena dalam bahasa Arab itu ada kahf, ada ghor. Kalau kahf itu gua yang ada rongganya. Seperti apa kalau di Indonesia? Gua yang ada rongganya. Gua Maharani. Gua apa lagi? Gua Akbar atau apa? Wallahu alam. Pokoknya gua itu yang bisa masuk ke dalam dan isi orang banyak. Goa itu kahf. Makanya ashabul kahfi itu adalah orang-orang yang tinggal dalam kahf, guanya besar. Tapi kalau ghor itu hanya kecil saja, seperti patahan. Makanya kalau bapak-bapak, mudah-mudahan semuanya nyampe ke Mekah, amin Allahumma amin. Kalau nanti nyampe Mekah, jangan lupa napak tilas perjalanan Nabi ketika mendapatkan wahyu di Jabal, di gunung namanya Jabal Nur. Itu nanti ketika sudah naik ke atas, gunungnya tandus. Kemudian kalau sudah nyampe ke atas itu akan terlihat Ka'bah. Dulu terlihat Ka'bah, karena sekarang sudah dibangun Tower Zamzam, maka yang paling terlihat dari atas Jabal Nur itu adalah Tower Zamzam itu. Nah, maka Nabi itu menjelang usia 40 dibuat senang untuk melakukan uzlah. Uzlah itu apa? Meninggalkan keramaian dan melakukan ibadah bertafakur, berta'ammul selama beberapa hari. Berapa hari? Ada yang kadang-kadang Nabi 7 hari. 7 hari Nabi
naik ke atas gunung dan turun untuk mengambil bekal. Beberapa hari kemudian naik lagi, kadang-kadang sampai 30 hari. Itu beliau lakukan. Karena pada waktu itu Nabi sudah sering mendapatkan ar-ru'ya as-shadiqah. Ar-ru'ya as-shadiqah itu apa? Nabi sering bermimpi dan mimpinya itu menjadi kenyataan. Itu adalah awal mula datangnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau dibuat senang naik ke gunungnya. Itu kalau kita naik dalam kondisi sehat itu capek banget, capek sekali. Makanya jamaah haji yang sudah uzur itu jarang bisa sampai ke puncak Jabal Nur, sampai ke Gua Hira itu. Maka yang sehat-sehat saja yang bisa sampai ke sana. Apalagi sudah punya asam urat, bahaya. Bisa nyampe tengah nggak bisa turun. Nah itu beliau melakukan itu, jadi tahannus dan melakukan uzlah. Uzlah itu apa? Jadi beliau melihat kondisi kaumnya ini sudah sangat jauh daripada agama Nabiullah Ibrahim, di mana di masa jahiliyah beliau melihat bagaimana khamr diminum, kemudian terjadi kezaliman di mana-mana, anak-anak perempuan dibunuh. Itu tentunya psikis Nabi Muhammad tidak menerima hal itu, karena beliau Nabi Muhammad SAW walaupun kaumnya berada dalam kejahilian, tapi beliau tidak pernah terikut dalam kejahilian itu. Seperti yang sudah pernah diceritakan, kata Nabi, di masa jahiliyah aku menginginkan keburukan itu hanya 2 kali, kata Nabi. Yang pertama ketika beliau mengembalakan kambing untuk penduduk Mekah. Jadi beliau menggembala kambing, tinggal di dekat rumputan, di lembah-lembah yang dekat rumputan. Kemudian pada waktu itu beliau mendengar kabar di kota Mekah akan ada semacam acara melean atau musik-musik. Kalau zaman sekarang horak, tapi sudah haram ya, sudah haram, fatwanya udah jelas. Nah itu Nabi bilang, ada temannya, wahai sahabatku, saya titipkan kambingku kepadamu, nanti saya akan ke kota Mekah untuk ikut acara melean itu. Tapi apa kata Nabi, ketika beliau berjalan dan sampai di awal rumah di kota Mekah, tiba-tiba beliau seperti mendengar bunyi dan beliau mendengarkannya. Tiba-tiba mendengar bunyi itu, Nabi pun tertidur dan terbangun ketika matahari sudah siang. Artinya apa? Nggak sempat ikut acara melean itu. Artinya apa? Nabi itu secara badan ataupun kecenderungan itu sama seperti kita, persis punya syahwat seperti itu. 2 kalinya seperti juga, Nabi ingin hadir acara melean, tetapi ketika sampai rumah pertama Nabi pun tertidur dan kemudian bangun matahari sudah panas. Sejak saat itu kata Nabi, saya tidak pernah menginginkan hal-hal yang jelek lagi. Berarti Nabi ini berarti maksum, terjaga dari berbuat dosa. Kalau kita tidak maksum nih. Nah makanya itu yang beliau inginkan. Nah ketika usianya 40 ini beliau senang uzlah untuk kemudian kontemplasi. Kontemplasi ini penting bapak-bapak, ibu-ibu. Bahkan dikatakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, orang yang beribadah zahir, sholat 5 waktu, berpuasa, itu tidak akan sampai kepada derajat mahabbat Allah, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak dibarengi dengan uzlah. Karena uzlah ini orang bisa mendapatkan sebuah derajat, yaitu mahabbatullah, mempunyai rasa cinta kepada Allah. Untuk mendapatkan rasa cinta kepada Allah ini bisa kita lakukan dari beberapa hal. Misalkan memikirkan nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Nikmat paling gampang, nafas kita. Kemarin saya sempat tanya kepada orang, oksigen itu ketika zaman Covid itu, kalau misalkan mau beli sendiri 1 tabung berapa? Ada yang bilang harganya 1.500.000 dan itu dipakai sekitar 10 jam. 10 jam habis harus ganti tabung lagi. Berarti kalau sehari 2 tabung lebih, berarti berapa? 3 juta. 3 juta rupiah. Ini kalau nafas kita ini disuruh beli, ini kita sudah habis berapa tabung. Nikmat Allah yang begitu besar, nafas, belum yang lain. Organ-organ kita ini, ginjal ini kalau mau dijual berapa Pak? Mahal sekali. Bahkan teman saya itu sekarang posisi sedang gagal ginjal.
Jadi dia setiap minggu harus melakukan cuci darah. Salah satu dosen cuci darah. Sedangkan kita alhamdulillah ginjal kita sehat. Andaikan kita tidak ingat nikmat-nikmat ini, betapa kita termasuk wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, katanya Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka memikirkan ini butuh suasana yang sepi. Makanya uzlah itu kalau Nabi melakukan di Gua Hira, kata beliau Syekh Ramadan Al-Muti, di zaman ini uzlah itu kapan? Uzlahnya adalah di sepertiga malam terakhir. Bukan kemudian saya nyuruh bapak-bapak cari gua begitu. Monggo kita uzlah. Uzlah ada di rumah kita sendiri. Yang penting apa? Kita bertafakkur, merenungkan. Dalam kitab Hikam itu dijelaskan, ma naf'al qalba min uzlatin dakhala biha maidana fikratin. Tidaklah hal yang paling bermanfaat kepada hati itu adalah uzlah. Yang dari uzlah itu kita bisa memikirkan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita mikirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mikirkan usia kita sudah berapa? Sekarang usia kita berapa? Udah 40, udah 45. Sebentar lagi kalau kontraknya rata-rata manusia berapa, Pak? 60? Berapa? 63. Kalau Nabi 63. Kalau kita di Indonesia rata-rata berapa? 65 mungkin kalau sampai ya. Kalau di saya kalau 65 itu profesor itu sudah, kalau nggak profesor sudah pensiun. Maka kalau dia profesor dapat tambahan 5 tahun lagi, pensiunnya sampai 70. Itu kalau nyampe. Profesornya kalau sampai selesai. Kalau kontraknya habis itu ya sudah selesai. Sampai 70 profesor itu. Maka kita ingat umur kita sudah berapa ini. Perjumpaan dengan Allah sudah dekat. Dan ini paling efektif kita pikirkan ketika sepertiga malam terakhir, di waktu-waktu orang sahur itu. Nah ini makanya bagi Nabi Muhammad SAW Qiyamul Lail itu adalah wajib hukumnya. Sedangkan bagi kita sunnah. Ya jangan banyak-banyak, paling tidak 2 rakaat katanya. 2 rakaat tapi istimror, tapi istiqomah ya. Jadi ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi beliau uzlah, ya nggak perlulah cari-cari gunung kemudian tinggal sebulan ya, ditinggal istrinya. Nah, tapi kita pindah waktu uzlah itu di sepertiga malam terakhir ketika kita bisa bermanjaan, bermesra dengan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan nikmat-nikmat Allah sehingga timbul rasa mahabbah, rasa cinta. Kalau orang sudah timbul rasa cinta ini, Pak, maka ibadah itu akan terasa ringan. Mau ke masjid ngantuk, paksa gitu. Ini pahalanya besar. Mau baca Quran ngantuk, paksa. Ini pahalanya besar nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta ini yang kemudian tidak dimiliki oleh orang-orang yang hanya belajar Islam melalui akalnya. Itu ada di Jerman namanya Annemarie Schimmel. Itu katanya beliau hatam Ihya Ulumuddin berkali-kali. Hafal hadis Sahih Bukhari. Kemudian orientalis, dia perempuan, suka belajar Islam, tapi sampai akhir hayat tidak dicap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untungnya kita nggak hatam Ihya, kita nggak baca Sahih Bukhari, tapi alhamdulillah baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini luar biasa ya. Makanya kalau kita mengingat nikmat yang terbesar itu, kita nikmat Islam kita ini, nikmat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW, maka akan menimbulkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka uzlah di sepertiga malam terakhir itu adalah salah satu cara agar kita menumbuhkan rasa ini. Wa atahu Jibril alaihi salam bil wahyi min rabbil alamin. Wa atahu, dan datang kepadanya Jibril, malaikat Jibril, malaikat yang menyampaikan wahyu, alaihi salam, bil wahyi, dengan wahyu, min rabbil alamin, dari wahyu dari Tuhan sekalian alam, bi ghari Hira, di Gua Hira. Maka Nabi Muhammad itu ketika melakukan uzlah, beliau tidak pernah menginginkan sama sekalipun beliau itu akan menjadi nabi. Jadi beliau pun kaget ketika didatangi Jibril itu. Kaget luar biasa. Bahkan turun dari gua itu beliau gemetaran dan meminta Sayyidah Khadijah, istri beliau, untuk menyelimutinya. Gemetaran, takut didatangi jin, katanya Nabi Muhammad.
Katanya Khadijah, nggak mungkin lah kamu ini orang yang baik, orang yang suka berbuat baik kepada orang lain, tidak akan diganggu oleh jin. Artinya beliau tidak pernah menyangka bahwasanya beliau akan menjadi seorang nabi. Tidak pernah menyangka beliau yang akan menjadi seorang nabi. Berarti kaget. Prosesnya itu beliau dipeluk sampai keras sekali. Bahkan dalam redaksi hadis ini, hatta balagha minni al-jahda, sehingga beliau merasa payah sekali 3 kali. Kemudian dikatakan, ya Muhammad, faqala iqra. Ketika Jibril datang itu, Jibril datang, iqra, bacalah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka berkata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Itu sambil dipeluk. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa akhadhani fa ghattani. Maka ketika Nabi bilang saya enggak bisa baca, Jibril memeluk saya, hatta balagha minni al-jahda, sehingga saya merasa sangat capek. Tapi ini terjadi bukan dalam keadaan tidur. Kalau kita tidur enggak bisa nafas, katanya orang Madura itu tempat absaab. Tapi Nabi enggak. Ini dalam keadaan terbangun beliau 3 kali, dipeluk sangat keras. Ya Muhammad iqra. Nabi Muhammad bilang, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Karena Nabi Muhammad itu adalah ummi, ya. Ummi itu enggak bisa membaca, enggak bisa menulis. Di zaman kita enggak bisa membaca, enggak bisa menulis itu adalah sebuah aib. Tapi baginda Nabi besar Muhammad SAW ini, ketika beliau ummi, itu adalah sifat yang terpuji. Kenapa? Karena beliau langsung diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan beliau belajar melalui rahib, baca kitab Taurat, enggak, langsung diajar oleh melalui Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 3 kali begitu sampai summa arsalani, dilepas. Faqala iqra, dipeluk lagi. Jibril mengatakan baca. Nabi mengatakan faqultu ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Faqala li fi tsalitsah, kemudian Jibril berkata ketiga kalinya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini adalah 5 ayat dari surah Al-Alaq yang turun pertama kali di Gua Hira. Maka Gua Hira itu adalah tempat yang sangat penting dalam sejarah Islam, dan harus kita tahu kalau kita diberikan kesempatan datang ke sana, karena hampir seluruh sisa-sisa peninggalan Rasulullah SAW itu di Saudi itu ada yang dihancurkan. Misalkan tempat beliau lahir itu dijadikan maktabah, dijadikan perpustakaan, karena mereka beralasan pemerintah di sana takut disembah begitu. Saya takutnya nanti lama-lama Gua Hira dihancurkan juga karena takut disembah. Ya, tapi siapa yang mau nyembah gunung? Kita ke sana hanya untuk napak tilas perjalanan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Jadi wahyu itu benar-benar turun kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan dalam keadaan beliau terjaga. Buktinya apa? Beliau pulang dalam keadaan takut dan menjelaskan bahwasanya beliau benar-benar dipeluk, dilepas 3 kali. Setelah itu pulang dalam keadaan pucat. Sayyidah Khadijah menenangkan beliau diselimuti. Kemudian jelang beberapa hari mengunjungi sepupunya Sayyidah Khadijah, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini salah satu segelintir orang Quraisy yang masuk agama Nasrani, namanya Waraqah bin Naufal. Jadi dia bisa menulis dan membaca dalam bahasa Ibrani, Waraqah bin Naufal. Jadi memang ada di kalangan Quraisy itu sebagian kecil yang tidak berada dalam kejahiliahan, seperti Waraqah bin Naufal dan beberapa orang yang lain. Jadi katanya setelah diceritakan kepada Waraqah bin Naufal, ini adalah namus, katanya Waraqah. Ini adalah namus. Namus itu Jibril. Namus yang datang kepada Nabi Musa. Ini adalah namus yang datang kepada Nabi Musa. Diceritakan, nanti kamu akan dikeluarkan oleh kaummu. Saya berharap kalau saya masih hidup pada waktu itu, saya akan menolongmu dengan sekuat tenaga. Apakah mereka akan mengeluarkanku dari kota ini? Ya, tidak ada nabi kecuali mereka dimusuhi dan dikeluarkan oleh kaumnya.
Jadi diceritakan kepada Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal agama Nasrani. Jadi andaikan orang Nasrani itu jujur dalam imannya, pasti akan beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari pelajaran dari bi'tsahnya Nabi, pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, pentingnya kita uzlah meniru baginda Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun setelah beliau menerima wahyu, beliau tidak melakukan uzlah ini di rumahnya, tetapi tidak beruzlah lagi ke Gua Hira. Jadi beliau lakukan uzlah ke Gua Hira ini atau khalwat ini sebelum beliau mendapatkan wahyu. Tetapi setelah beliau mendapatkan wahyu, beliau melazimi untuk qiyamul lail di sepertiga malam. Ya, seperti baca surat-surat panjang begitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua kemudian bahwasanya peristiwa datangnya wahyu kepada Nabi besar Muhammad ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi andaikan ada mengatakan Muhammad seorang pembohong, tidak mungkin. 40 tahun beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang jujur. Bagaimana dalam hal-hal kecil saja beliau tidak berani berbohong, akan berbohong dalam masalah agama yang begitu besar. Makanya ini adalah dua hikmah yang bisa kita pelajari dari peristiwa bi'tsah atau pengangkatan pengutusan Nabi besar Muhammad SAW. Wa kana mabda'un nubuwah fima dzukira, wa kana dan ada mabda'un nubuwah, permulaan nubuwah kenabian Nabi fima dzukira, sebagaimana disebutkan yaumal itsnain, itu terjadi peristiwa ini pada hari Senin tsaminah, pada tanggal 8 syahri Rabiul Awwali, pada bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi diangkat menjadi rasul itu pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal ini sangat spesial bagi kita. Rabiul Awal ini musim semi. Rabi itu musim semi. Jadi di Arab itu cuacanya kering, Mbak, seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan musim penghujan, kemarau. Kalau di sana ada musim semi, musim panas, musim dingin, musim gugur gitu. Musim semi ini musim yang enak, peralihan. Jadi tidak panas, tidak dingin. Jadi gak usah pakai jaket, tapi juga udaranya tidak panas. Nah, Nabi ini diangkat menjadi Rasul ini di usia 40 pada tanggal 8 hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Baik. Ya, sedikit ya tambahan. Thumma hasarahu ahlu Makkah fi syi'bi. Thumma kemudian hasarahu mengepung kepada Nabi ahlu Makkah, penduduk Makkah, fi syi'bi dalam sebuah lembah. Fa aqama mahsuran, maka beliau terkepung dunas salas sinin, selama 3 tahun, huwa wa ahluhu wa ahlu baitihi, beliau dan ahlu baitnya. Wa kharaja minal hisar wa lahu tis'un wa arba'una sanah, dan beliau keluar dari pemboikotan itu ketika beliau usianya 49 tahun. Jadi setelah beliau berdakwah ke penduduk Mekah yang panjang ceritanya itu, sampai akhirnya penduduk Mekah itu bersepakat untuk melakukan pemboikotan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau diboikot selama 3 tahun. Apa saja yang dilakukan kafir Quraisy ketika memboikot Nabi? Mereka tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang beriman ini dalam jual beli, dalam pernikahan dan hal-hal lain. Bahkan dikatakan ketika Nabi dan keluarganya dan orang-orang beriman ini dalam keadaan pemboikotan, Nabi dan keluarganya sampai makan rerumputan, makan kulit-kulit pohon, termasuk Sayyidah putri beliau Fatimah. Nah, maka ketika ada orang misalkan datang mau jualan ke Nabi ketika beliau udah terkepung ini, maka Abu Jahal datang, saya pemimpin di sini, tolong kamu kalau nyampe ke tempat itu mahalkan harganya sehingga mereka nggak bisa beli. Jadi walaupun punya uang mau beli pun dapatnya sedikit, karena sama Abu Jahal sudah dibilang buat mahal
harga barangmu. Sehingga mereka benar-benar terkepung selama 3 tahun itu dalam keadaan sangat menyedihkan. Nah, ini adalah penderitaan baginda Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga beliau. Ada 2 orang, ada 2 kelompok yang mengikuti Nabi. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi ikut. Jadi semua orang Muslim dikepung atau diboikot di tempat itu, Syi'bi Abi Thalib. Syi'bi ada di sebuah lembah. Tapi ada juga keluarga Nabi tidak beriman ikut diboikot bersama Nabi. Kenapa? Karena mereka ta'assub, fanatik saja. Misalkan ada Bani Hashim dan keluarga Nabi besar Muhammad SAW yang kemudian fanatik kepada keluarganya, tidak menginginkan keluarganya diboikot sendirian, maka mereka ikut. Jadi ada sebagian orang yang beriman, semuanya yang beriman diboikot, tapi ada sebagian juga tidak beriman ikut diboikot, tetapi yang menjadi motifnya mereka itu adalah unsur ingin membela kesukunya, ingin membela suku Nabi besar Muhammad SAW. Maka ini adalah bentuk kezaliman yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Nabi besar Muhammad SAW. Diboikot selama 3 tahun, diputus seluruh bentuk transaksi ekonomi, hubungan sosial, sampai ini benar-benar membuat kaum muslimin menderita pada waktu itu. Demikian yang bisa saya sampaikan dari sirah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.